Beberapa hari berikutnya, Harry meminta waktu dari Lisa. Mereka bertemu di taman belakang sekolah. Di sana, Harry mengungkapkan bahwa hatinya belum selesai dengan masa lalu. Ia jujur bahwa ia sedang dalam proses memahami dirinya sendiri, dan tak ingin membangun sesuatu yang belum utuh. Lisa mendengarkan dengan kecewa. Namun ia menghargai kejujuran itu. Ia bukan gadis yang memaksa. Ia hanya berkata bahwa ia akan menunggu. Tapi tidak selamanya. Malam harinya Harry kembali ke kamar dan menemukan Freddy sudah tertidur. Atau pura-pura tertidur, ia duduk di ranjang, memandangi sosok yang selama ini diam-diam menjaganya. Ia tahu, hubungan mereka tak akan bisa kembali persis seperti dulu. Tapi malam itu, ia tak memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Ia hanya tahu satu hal, cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu berdebar, tapi siapa yang tetap tinggal. Bahkan saat kamu ragu dan berantakan. Ia berbaring perlahan, membiarkan keheningan menjadi saksi bahwa ia telah memilih. Bukan dengan kata-kata manis atau janji indah, tapi dengan kehadiran. Semester berganti. Aktivitas sekolah makin padat. Dan kehidupan asrama tetap berjalan seperti biasa. Tapi bagi Freddy, hari-harinya tidak lagi sama. Meskipun Harry memilih untuk tetap bersamanya malam itu. Freddy tahu ada sesuatu yang telah berubah. Tidak lenyap, tapi tidak juga utuh seperti dulu. Harry mencoba membangun kembali kedekatan mereka. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Kembali bercerita. Kembali menawarkan camilan. Dan sesekali menyentuh lengan Freddy seperti kebiasaan lama mereka. Namun Freddy merespons dengan hati-hati. Ada batas yang ia jaga, bukan karena marah, tapi karena takut terluka lagi. Ia telah belajar bahwa mencintai diam-diam bisa menjadi pedang bermata dua, memberi harapan sekaligus menghancurkan perlahan. Suatu sore, Freddy duduk sendirian di taman kecil belakang asrama. Tangannya memegang buku, tapi matanya tak benar-benar membaca. Di kepalanya, kenangan terus berputar. Percakapan malam hari, kehangatan diam-diam di balik selimut, semuanya masih nyata. Namun kini terasa seperti bayangan yang tak bisa diraih lagi. Ia bertanya dalam hati, apakah cinta memang harus dimiliki untuk bisa dirasakan sepenuhnya, atau cukup dikenang, meski tak berujung seperti yang diharapkan? Di sisi lain, Harry sedang dalam pergulatan batin. Meski ia telah menunda hubungannya dengan Lisa. Pesan-pesan dari gadis itu sesekali tetap masuk, ramah, ringan. Tapi cukup untuk menggoyahkan hati yang belum stabil. Harry tidak membalas semua pesan itu. Ia ingin memberi ruang pada dirinya dan Freddy, tapi dalam diam. Ia tahu, ia juga belum bisa memadamkan rasa penasaran terhadap Lisa. Ia berada di antara dua dunia, satu yang memberinya kenyamanan, satu lagi yang memberinya kemungkinan. Puncaknya terjadi ketika Lisa datang ke sekolah untuk menyerahkan laporan akhir kerja sama pentas seni. Mereka bertemu secara tidak sengaja di perpustakaan. Lisa tersenyum ramah seperti biasa. Tapi kali ini ia tidak bertanya kabar, tidak menggoda, tidak memberi kode. Ia hanya berkata bahwa ia sudah bisa menerima kenyataan. Waktunya berhenti berharap. Kata-kata itu menampar Harry. Ia menyadari bahwa kebimbangannya selama ini tak hanya menyakiti Freddy, tapi juga Lisa. Ia terlalu lama berdiri di tengah, mencoba menjaga semuanya, tapi justru membiarkan luka tumbuh tanpa arah.
Malam itu, Hari bicara pada Freddy, bukan sekadar basa-basi, tapi bicara sungguh-sungguh. Ia mengaku bahwa ia belum sepenuhnya tahu siapa dirinya, atau kemana hidup akan membawanya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, selama ia tersesat, hanya satu orang yang tetap tinggal. Satu orang yang tidak pernah menuntut apapun, yang mencintai dalam diam, dan tetap menjadi rumah meski pintunya sering tertutup. Freddy menatap Hari. Kali ini, ia tak berpura-pura kuat. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, mungkin besok atau lusa, hati Hari bisa berubah lagi. Tapi malam itu, ia merasa cukup. Karena cinta, bagi Freddy, bukan tentang dimiliki, tapi tentang diberi kesempatan untuk tinggal. Meski hanya sebentar, di hati orang yang ia cintai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidur tanpa jarak. Waktu berjalan cepat. Tiba saatnya perpisahan SMA. Suasana sekolah dipenuhi senyum, tawa, dan tangis. Foto-foto diambil, kenangan ditulis di seragam. Dan janji pertemuan kembali diucap meski semua tahu, tidak semua janji akan ditepati. Hari dan Freddy duduk berdua di bawah pohon besar di sudut halaman sekolah. Tempat yang dulu sering mereka datangi untuk sekadar melarikan diri dari hiruk-pikuk asrama. Di sana, mereka berdiam cukup lama. Tidak ada yang perlu dikatakan. Semuanya sudah terwakili oleh keheningan dan kenangan yang tersimpan selama 3 tahun terakhir. Setelah lulus, hidup membawa mereka ke arah berbeda. Hari melanjutkan kuliah di luar kota, mengambil jurusan komunikasi. Freddy memilih bidang desain dan masuk ke sekolah seni di Bandung. Mereka tetap saling terhubung lewat pesan dan media sosial. Tapi intensitas itu perlahan berkurang seiring waktu. Bukan karena perasaan memuda, tapi karena hidup dewasa mulai menuntut perhatian yang lebih besar. Di kampusnya, Hari bertemu banyak orang baru. Ia mulai lebih terbuka, mengenali lebih jauh tentang dirinya. Tentang orientasi dan identitas yang dulu ia simpan rapat. Ada pengalaman-pengalaman baru yang ia lewati, beberapa penuh tawa, beberapa meninggalkan luka. Tapi dari semua itu, ia selalu membandingkan dengan satu sosok yang pernah memberinya cinta paling jujur, Freddy. Freddy pun tumbuh dengan caranya sendiri. Ia aktif berkarya, mengikuti pameran. Bahkan mulai dikenal di kalangan komunitas seniman muda. Tapi dalam setiap lukisan yang ia buat, ada satu bayangan yang tak pernah absen, sosok remaja pendiam dengan mata yang hangat. Ia tak pernah menyebut nama Hari. Tapi tiap garis warna dalam karyanya adalah jejak dari cinta pertama yang tak pernah benar-benar hilang. 5 tahun berlalu. Dunia membawa mereka pada kisah masing-masing. Namun, suatu hari, saat Hari pulang ke Jakarta untuk urusan pekerjaan, ia mengunjungi sebuah pameran seni di galeri kecil atas rekomendasi seorang teman. Tanpa rencana, tanpa ekspektasi, ia melangkah masuk dan berhenti di depan sebuah lukisan besar. Lukisan itu menggambarkan 2 ranjang kecil dalam satu kamar sempit, dengan jendela menghadap bulan separuh. Di sisi bawah lukisan, ada kalimat pendek, "Yang tinggal, meski aku ragu." Hari tahu siapa yang melukisnya.
Ia tak perlu membaca nama. Di ujung ruangan, berdiri Freddy, sedikit lebih dewasa. Lebih tenang, tapi sorot matanya masih sama. Mereka saling menatap lama, dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun. Senyum yang dulu sempat hilang kembali merekah di wajah keduanya. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak juga pengakuan cinta seperti film. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Berdiri di tengah dunia yang kini lebih luas, tapi tetap membawa jejak satu sama lain. Mereka berjalan keluar galeri bersama, menyusuri malam Jakarta yang ramai, bercerita, menertawakan masa lalu. Dan di sela obrolan, keduanya tahu, hidup memang tidak selalu membawa kita pada akhir yang pasti. Tapi cinta pertama yang tulus, yang jujur, yang bertahan dalam diam akan selalu punya ruang untuk pulang. Dan malam itu, mereka pulang, bukan ke tempat, tapi ke satu sama lain.